Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang Bapak banggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga kita masih bisa diizinkan untuk bisa bertemu kembali walaupun lewat media virtual. Sekali lagi sebelum kita mulai pelajaran IPA yang kedua ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, Bapak langsung saja pembahasan untuk pertemuannya kedua lewat media virtual, IPA dan pengamatannya. Nah, untuk IPA kali ini dan pengamatannya, anak-anak sekalian, siswa dan siswi kelas 7 SMP Pelita bisa didampingi dengan buku LKS halaman 5 sampai halaman 6, halaman 5 dan halaman 6, di mana kita akan berbicara tentang IPA dan pengamatannya, wabil khusus tentang pengamatan IPA. Pengamatan IPA, Pak Heri, apa sih yang dimaksud dengan pengamatan IPA? Kalau kemarin video yang kemarin itu terlalu general, terlalu umum, Bapak akan kupas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan siswa-siswa dan anak-anak Bapak di kelas 7 SMP Pelita ini mengerti sedikit demi sedikit ya. Yang pertama, pengamatan IPA. Apa sih yang dimaksud dengan pengamatan IPA? Pengamatan IPA adalah kegiatan mengamati dari awal sampai akhir tentang kejadian dan proses pada ilmu pengetahuan alam. Apapun itu yang bisa dilihat oleh mata kita secara fisik, nanti disebut dengan fisika, atau yang berkenaan dengan makhluk hidup, nanti disebut dengan ilmu biologi, atau benda dan segala, dan segala zat penyusunnya yang disebut dengan ilmu kimia. Kemudian ada lagi ilmu tentang pertanahan, dan ada lagi ilmu tentang perbintangan astronomi. Karena hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara pengetahuan dan hasil pengukuran serta perhitungan yang pasti, maka pengamatan IPA ini disebut juga dengan sebuah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah metode yang menjadi pijakan dari ilmu pengetahuan. Kita dapat hukum gravitasi misalkan, karena ada pengamatan dan penyelidikan sebelumnya yang didasarkan atas pertanggungjawaban pengetahuan, ukuran, lalu diperhitungkan secara pasti. Itu yang disebut dengan pengamatan IPA. Next, berikutnya, prosedur dalam pengamatan IPA apa saja Pak Heri? Yang pertama ada 6. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Apa sih observasi awal? Nanti Bapak jelaskan. Yang kedua, merumuskan masalah. Dirumuskan dulu masalahnya apa. Anak-anak sekalian ingin cari tahu apa sih untuk melakukan sebuah penelitian atau pengamatan dalam IPA. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan-dugaan sementara yang dari anak-anak pengen cari tahu tadi, lalu anak-anak sebenarnya sudah menyimpan dugaan. Nah, dugaan itu disebut dengan hipotesis. Habis itu untuk meyakinkan dugaan kita ini benar atau salah, pernyataan atau persepsi kita benar atau salah, kita melakukan eksperimen atau percobaan secara objektif yang nampak di depan mata atau ditangkap oleh mata dan alat indera kita secara pasti. Kelima, melakukan analisis, pencatatan dari hasil pengamatan dianalisis, kenapa begini, bahannya dari apa, sehingga bagaimana, itu dianalisis. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, Bapak langsung kasih contoh saja. Apa yang dimaksud dengan melakukan observasi awal? Observasi awal dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek sebelum penelitian, ya, sebelum proses penyelidikan atau sebelum proses eksperimen. Misalkan sifat-sifat fisik atau sifat-sifat kimia yang terdapat pada objek yang akan kita teliti. Contoh, misalkan di hadapan kita ada dua benda padat. Yang satu ada balok kayu yang ukurannya lebih besar daripada peniti. Yang kedua adalah peniti. Secara fisik, kita bisa amati kubus kayu itu dengan beratnya, bahan penyusunnya, strukturnya. Yang kedua, kita bisa mengamati sifat fisik dari peniti, beratnya,
bahannya, struktur penyusunnya. Itu yang disebut dengan mengobservasi awal. Lalu merumuskan masalah, kira-kira nih dua benda ini mau kita apain, apa pengen kita cari tahu apanya. Nah, jadi merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dari penelitian kita ini, yang kita angkat dari proses pengamatan kita ini. Contoh dari dua benda yang tadi ada di hadapan kita ingin tahu bagaimana posisi kedua benda ini jika kedua benda itu kita ceburkan ke dalam air. Nah, itu proses merumuskan masalah, ya. Bagaimana posisi kedua benda ini jika kedua benda ini kita ceburkan ke dalam air. Nah, itu udah merumuskan masalah. Jadi kita ingin tahu itu jadi sebuah permasalahan yang harus menjadi sebuah rumus dalam proses pengamatan IPA. Lanjut. Nah, yang ketiga dalam prosedur pengamatan yang ketiga adalah merumuskan hipotesis atau dugaan kita terhadap percobaan yang nanti kita lakukan. Nah, mungkin anak-anak sekalian punya persepsi awal, wah pasti akan begini nih. Nah, ini kita contohin. Adalah prediksi atau perkiraan kita atas hasil dari permasalahan tadi. Jadi, walau sebelum kita bereksperimen, melakukan penyelidikan dan pengamatan, kita sudah menduga-duga. Nah, duga-dugaan itu ditulis menjadi sebuah hipotesis, dugaan sementara yang ada di pikiran kita sebelum melakukan eksperimen. Contoh, dugaan kita apa yang terjadi jika kedua benda tersebut, yang tadi balok kayu yang lebih besar dan peniti yang lebih kecil, jika dilempar ke dalam air. Nah, dugaan kita nih, misalkan, tentu aja kubus yang lebih besar dan berat akan mengalami posisi tenggelam. Kenapa? Karena besar dan berat. Sedangkan peniti ringan, pasti dia akan terapung di permukaan air. Itu dugaan kita yang disebut sebagai sebuah hipotesis. Nah, dugaan ini karena sifatnya bukan berasal dari eksperimen, cuman menduga-duga saja dari persepsi, ya, dari cara pandang, maka bisa saja dugaan ini adalah salah. Jadi bisa salah, bisa benar. Ya, beruntung kalau benar, ya, berarti dia persepsinya tepat gitu atau dugaannya tepat. Oke, kita lanjut. Nah, yang menjadi inti dari sebuah pengamatan IPA adalah melakukan sebuah eksperimen secara objektif. Eksperimen itu melakukan penelitian secara nyata. Jadi jangan menghayal atau jangan menduga-duga, apalagi cuma sekedar nonton dan mendengar. Jadi melakukan sendiri, yaitu melakukan pembuktian dengan cara melakukan eksperimen dengan alat indera kita masing-masing. Dilihat, kita bisa buktikan, ya. Contoh, misal dari dua benda tadi, kita punya benda kayu dan peniti. Kita catat strukturnya terbuat dari apa, besarnya, beratnya, itu masih diobservasi. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Kita pengen tahu posisinya jika keduanya dicelupkan atau diceburkan ke dalam air. Yang ketiga, kita punya dugaan awal yang disebut dengan hipotesis. Nah, sekarang kita melakukan eksperimen. Bener nggak dugaan kita ini? Ya. Nah, sekalian, yuk 1, 2, 3, wes, kita lempar balok kayu dan peniti ke dalam air. Apa yang terjadi? Wah, ternyata secara kasat mata peniti yang kecil tadi terus ke dalam air sampai jatuh ke dasar dari air, sedangkan balok kayu atau kubus kayu tadi yang ukurannya lebih besar dari peniti dan lebih berat malah justru mengapung. Itulah yang disebut sebagai sebuah data eksperimen atau data penelitian, hasil secara nyata dalam konteks eksperimen kita, karena bisa dilihat oleh alat indera kita sendiri. Oke, itu harus melakukan eksperimen. Lalu apa yang terjadi tadi kita catat, melakukan analisis, yaitu proses mencari data pendukung dari penyebab dan faktor-faktor atas kejadian eksperimen yang sebenarnya dengan cara objektif. Kan tadi hasilnya apa? Peniti tenggelam. Dugaan kita peniti ngambang atau ngapung. Berarti dugaan kita salah. Nah, kemudian balok kayu yang seharusnya dugaan kita adalah tenggelam, malah justru dia mengapung. Nah, itu kan dugaan atau hipotesis kita salah.
tapi eksperimen menentukan yang lain. Nah, itu kita catat. Kenapa balok kayu besar dan berat tetapi mengambang? Kita simpulkan, oh mungkin karena ini nih, karena dia terbuat dari bahan kayu. Ya, kan lebih berat. Oh, berarti berat tidak menentukan benda tersebut bisa tenggelam atau mengapung. Ya. Sedangkan peniti walaupun ringan, nah balik lagi kan lebih berat, secara berat kan peniti lebih ringan. Tapi karena dia terbuat dari besi, dalam hal ini logam, oh ternyata peniti bisa tenggelam dari permukaan air. Pasti ada sesuatu. Itu yang disebut dengan analisis hasil. Nah, dari apanya? Dari bahannya. Nah, nanti kita bawa itu menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini terakhir adalah menarik kesimpulan. Menyimpulkan dan menganalisis dari hubungan antara hipotesis, dugaan kita tadi, kita lakukan eksperimen, dan kenyataan yang sebenarnya di depan mata dengan faktor-faktor yang ada, itu kita bisa menarik kesimpulan. Contohnya, ternyata benda-benda logam yang tadi contohnya adalah peniti akan tenggelam di dalam air. Sedangkan benda-benda kayu atau non-logam bisa mengambang atau mengapung di permukaan air. Kesimpulannya apa? Nah, ini kata kuncinya adalah menarik kesimpulan. Ternyata ada pengaruh jenis bahan satu benda yang dalam bahasa ilmu IPA-nya, terutama khususnya adalah fisika, adalah massa jenis satu benda dengan posisi benda tersebut jika dicelupkan atau diceburkan ke dalam air. Ada 3 posisi, mengapung, melayang, atau tenggelam. Kalau massa jenisnya lebih berat daripada air, dalam hal ini dikatakan lebih besar, atau terbuat dari logam biasanya, dia akan tenggelam. Kalau sama, maka dia akan mengapung. Kalau dia massa jenisnya lebih ringan, walaupun beratnya besar, tapi massa jenisnya ringan seperti kayu, plastik, ya styrofoam, itu maka dia akan mengapung di atas permukaan air. Oke, demikian anak-anak sekalian, itu salah satu penjelasan tentang pengamatan IPA dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai merumuskan masalah, mengobservasi awal, sampai akhirnya mendapatkan data, kemudian menganalisis, sampai akhirnya menarik kesimpulan. Ingat ya, pengamatan IPA itu wajib melakukan eksperimen secara nyata atau penelitian secara nyata, bukan bayangan atau hayalan. Oke, demikian dari Bapak. Mudah-mudahan mengerti. Tugasnya nanti anak-anak sekalian diharapkan bisa membuat satu contoh, dibikin saja. Misalkan anak-anak pengen meneliti tentang antara kertas sama kelereng jika dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, mana lebih cepat ya. Bisa juga anak-anak sekalian bisa mengamati antara misalkan konduksi satu benda, misalkan kayu sama besi jika dipanaskan yang bisa melelehkan lilin yang mana. Itu banyak, silakan anak-anak sekalian cari dari buku-buku atau dari media pembelajaran yang lain, dilihat dari alam sekitarnya juga bisa. Nanti kalau masih bingung boleh ditanyakan lewat waprinya ke Bapak. Demikian dari Bapak, tugasnya nanti lihat di kolom penugasan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.